Salam Bapak Ibu Saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana pada pagi hari ini kita masih berjumpa tatap muka oleh karena penyertaan pelindungan Tuhan. Semua ini Bapak Saudaraku bukanlah karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena ada Tuhan menyertai, membimbing, menopang kita, sehingga Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk tatap muka, untuk merenungkan firman Tuhan di pada pagi hari ini. Dari itu Bapak Saudaraku, kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dari itu Bapak Saudaraku, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Bapa Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya, dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, dan di pada pagi hari ini Tuhan Yesus, tak kemana juga perjalanan pekerjaan kami Engkau tuntun serta lindungi, Engkau berkati sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Engkau bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan, sehingga betul-betul Bapa kami tetap dalam penyertaan pelindungan-Mu. Kami percaya Bapa Engkau tetap membukakan rahasia firman-Mu, sehingga di pada pagi ini Bapa kami akan membaca bagian firman-Mu. Kami percaya Bapa Engkau campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing, sehingga firman-Mu yang kami baca ini Bapa bisa kami pakai dan bisa kami jalankan dan bisa kami taati seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, betapa Engkau baiknya Tuhan, sehingga Bapa Engkau tetap campur tangan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk membimbing, menuntun, menyertai kami untuk menjalankan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Kami percaya Bapa Engkau memberkati Bapak Ibu Saudara saya di mana saja berada saat ini yang bisa mendengarkan firman ini. Kami percaya Bapak Engkau tetap campur tangan, sehingga firman yang saya tabur ini Bapak tidak sia-sia begitu saja Bapak, tapi saya percaya akan tumbuh dan betul-betul berbuah, menyenangkan banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih syukur Bapak Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, di mana di pada pagi hari ini masih memberikan kesempatannya kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman kebenaran. Dari itu Bapak Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan untuk memberikan kita kekuatan supaya kita tetap dalam tuntunan penyertaan pelindungan Tuhan. Bagaimana Tuhan dicobai? Jadi Tuhan Yesus saja dicobai oleh si iblis, apalagi lah kita manusia lemah, manusia tak tahu apa-apa. Apalah daya kita Bapak Saudaraku jika kita tidak kembali kepada firman kebenaran. Jadi jika kita tidak kembali kepada firman kebenaran, tentu kita adalah sangat empuk santapan setan. Kita akan nina bobo. Kita akan digitukan Saudaraku, sehingga kita nyaman, enak untuk menikmati dunia ini Saudaraku, tapi kita akan pelan-pelan digiring untuk ke api neraka Tuhan Bapak Saudaraku. Dari itu Bapak Saudaraku, haruslah kita kembali kepada firman Tuhan, walaupun mungkin secara daging berat, sangat berat. Kita bertentangan, berlawan dengan kuasa-kuasa si iblis, kuasa-kuasa si setan. Jadi itulah musuh kita Saudaraku, sehingga jika kita berdasarkan firman Tuhan, kita akan kuat. Karena apa? Karena ada Roh Tuhan menuntun, membimbing, menyertai kita. Jika kita tidak mendasarkan firman Tuhan Bapak Saudaraku, kita akan lemah, kita akan lesu, kita akan digiring perlahan-lahan ke api neraka Saudaraku. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita baca bagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh si iblis. Jadi jangan kita merasa kuat Saudaraku, sedangkan Yesus saja dicobai dengan iblis. Apalah kita ini Bapak Saudaraku, kita tahu kita ini harga debu pun tidak. Tapi jika kita yakin percaya ada Tuhan Yesus, Roh Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Matius 4 ayat 1 katanya begini Bapak Saudaraku, temanya pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah iblis pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah,
perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Jadi iblis mencobai di mana Yesus sudah lapar, dia berpuasa 40 hari 40 malam sehingga Yesus itu lapar. Sehingga iblis datang menghampiri dia mengatakan, jika engkau anak Tuhan, katakanlah kepada batu-batu itu menjadi roti. Apakah Tuhan gak bisa menjadikan batu-batu itu menjadi roti? Tentu bisa. Tapi dia tidak mau taat kepada perintah-perintah si iblis. Jika Yesus menjadikan batu-batu itu menjadi roti, berarti Tuhan taat kepada iblis. Tapi Tuhan tidak taat. Tapi apa kata Yesus, katanya kepada kita ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi katanya, jawabnya kepada iblis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu katanya kepada si iblis itu. Sehingga juga kita melihat bagaimana iblis juga dia tidak tinggal diam, tapi tetap juga mencobai Tuhan Yesus. Di ayat 5 mengatakan kepada kita, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menampakkan dia di bumbung bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, jadi sini kita melihat dicobai lagi si Yesus, katanya kalau engkau memang anak Allah, lompatkanlah dari bumbung ini ke bawah, kamu akan tidak terantuk, kamu akan ditatang oleh malaikat-malaikat Tuhan. Dia mengatakan seperti itu. Tapi apakah Tuhan Yesus tidak mampu lompat? Apakah Tuhan Yesus tidak bisa terbang? Bisa saja, karena dia adalah anak Tuhan, karena dia adalah Tuhan sendiri. Dia menciptakan segala isinya, seisi dunia ini, tentu bisa. Tapi dia tidak taat kepada iblis, di mana Tuhan Yesus datang ke dunia ini sama seperti manusia. Ditinggalkannya kealahannya di sorga, dia datang ke dunia ini supaya dia bisa menunjukkan pertunjukan supaya kita mengikuti jejaknya. Makanya Yesus datang ke dunia ini. Jika tidak Yesus datang ke dunia ini, mungkin manusia satupun tidak lagi selamat. Karena apa? Karena manusia semua sudah berdosa. Begitu banyak dosa-dosa manusia dari Adam sampai sampai kita. Jadi Yesus karena begitu besarnya kasihnya kepada kita, dia datang ke dunia ini. Sehingga tinggalkannya kealahannya di sorga, dia datang sama seperti manusia untuk membimbing, mengajari, menuntun kita supaya kita selamat, supaya kita satu pun tidak binasa melainkan meroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus tunjukkan, Tuhan Yesus ajari, Tuhan Yesus buat cara-cara bagaimana sebetulnya mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi kita melihat bagaimana di ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi sini kita melihat juga Bapak Saudaraku, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kita juga Bapak Saudaraku, kita harus kita tahu siapa kita. Seperti Tuhan Yesus tadi juga, begitu iblis mengatakan, tapi Tuhan Yesus mengatakan, janganlah cobai Tuhan Allahmu. Jadi kita juga Bapak Saudaraku, jika kita dipakai Tuhan, jangan kita mengatakan saya ini kuat, saya ini hebat, saya ini sudah bisa menyembuhkan orang sakit, saya sudah bisa berbahasa roh, saya ini sudah bisa mengusir setan. Jangan kita mengatakan seperti itu, saudaraku. Kita ini tidaklah ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya, harga debu pun tidak, Tuhan saudara Bapak Saudaraku, Bapak Ibu Saudaraku. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini hanya sarana, kita ini hanya jalan, kita ini hanya selang untuk menyalurkan berkat, untuk menyalurkan air kepada orang banyak. Jadi jangan kita pernah mengatakan saya bisa, saya ini kuat, saya ini wah.
jangan kita mengatakan seperti itu, karena kita ini tidak lagi ada apa-apanya. Karena jelas ini kata kepada kita, Tuhan Yesus juga menunjukkan bagaimana dia sebagai anak Allah. Dia tidak menunjukkan kekuatannya, dia tidak menunjukkan kealahannya, tapi dia menunjukkan bagaimana supaya kita itu mengikuti bagaimana jejak-jejak Tuhan Yesus. Jadi dan ayat 8 mengatakan tadi, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang paling tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi kita melihat bagaimana iblis mencobai Yesus. Dia akan dibawanya ke gunung yang tertinggi. Ke gunung tertinggi dia akan memperlihatkan kerajaan dunia ini. Dia memperlihatkan kerajaan dunia ini, dan iblis mengatakan kepada Yesus, jika engkau mau menyembah aku dengan sujud, aku akan memberikan semua kerajaan dunia ini. Itu katakannya kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat siapa kita ini. Sedangkan Yesus saja ditawarkan dengan sedemikian rupa. Apalagi kita manusia ini begitu lemah, begitu kita tahu kita ini tidak ada apa-apanya. Sehingga banyak manusia ditawarkan oleh jasa-jasa si iblis, sehingga banyak manusia tumbang, sehingga juga meninggalkan kepercayaannya, sehingga juga dia meninggalkan apa yang dilakukannya selama ini. Karena apa? Karena tawaran-tawaran si iblis. Makanya banyak manusia saat ini, jika mengandalkan pikirannya, jika mengandalkan logikanya, sehingga dia jatuh. Karena apa? Karena dia tidak akan kuat jika tidak ada roh yang bekerja dalam dirinya. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat Yesus sendiri saja dicobai, diperlihatkan semua kerajaan dunia ini supaya dia mau menyembah si iblis. Ternyata Tuhan Yesus tidak mau. Ternyata di sini kita melihat lalu maka berkata Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Yesus menjawab kata, karena ketika iblis menampakkan semua kerajaan dunia ini, sehingga iblis mengatakan, jika engkau mau menyembah aku akan memberikan kepadamu kerajaan dunia ini. Tapi Tuhan Yesus menjawab katanya kepada iblis, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jadi kita diajarkan kepada kita supaya kita mengerti, apapun godaan, apapun apa tawaran, kita harus menyembah Tuhan Allah kita. Jangan kita bergeser sedikit pun. Jika kita bergeser, tentu kita akan mendapatkan maut. Maut sudah menanti kita, maut sudah menantikan kita. Kapan kita datang, kapan kita mengikut iblis, kita akan dibawa ke jurang maut. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, harus kita mengerti siapapun kita ini, harus kita tahu siapa kita, supaya kita jangan tergiring oleh tawaran-tawaran si iblis. Dan kita melihat begini di ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, maka malaikat datang melayani Yesus. Jadi ketika iblis meninggalkan Yesus, sehingga datanglah malaikat-malaikat untuk melayani Yesus. Jadi Yesus kita melihat selamat karena dia tidak melayani si iblis. Dia tidak mengikuti apa ajaran si iblis. Dia tidak taat kepada iblis, sehingga dia menang. Karena apa? Karena dia tetap dalam tekadnya. Jadi kita juga manusia harus kita tetap pegang kebenaran firman kebenaran, supaya kita ini jangan lari, supaya kita ini jangan terombang-ambing, supaya kita ini jangan terikut oleh situasi dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, saya boleh juga bersaksi di mana saya juga mengalami pencobaan yang begitu luar biasa. Jika kita berpikir secara manusia itu tidak mungkin. Secara kita pikirkan secara logika itu tidak mungkin. Di mana Bapak Saudaraku, saya masa kecil dulu, berumur saya 10 tahun, saya di situ dicobai dengan iblis. Situ saya Bapak Saudaraku, kerjaan saya hanya nangis terus. Tiap hari nangis terus selama setahun. Bayangkan Bapak Saudaraku,
pekerjaan saya nangis terus selama 10 tahun, selama 1 tahun. Jadi jika kita pikirkan Bapak Saudaraku, saya mungkin tidak hidup lagi bagaimana dulu saya kecilnya, umur saya 10 tahun. Jadi tapi itu semuanya ada rencana Tuhan terbaik kepada saya. Di mana dulu saya Bapak Saudaraku, jalan saya tidak bisa berjalan sempurna seperti kita berjalan. Tapi saya itu Bapak Saudaraku, saya berjalan itu ngesot tapi cepat Saudaraku, jalan gini terus. Jalan tuh kencang Saudaraku. Saya jalan begitu kencangnya jalan, tapi ngesot gitu. Hanya kaki diseret Saudaraku. Jadi begitulah dulu saya berjalan, umur 10 tahun. Di situ saya nangis terus, ada situ batu-batu yang besar. Begitu saya ngesot, lompat saya ke batu itu, disitulah saya memandang ke pasar situ, pasar sana situ. Saya nangis terus. Tapi ketika saya sadar, saya juga panggil antar saya ke gereja. Begitulah saya dulu sekecil Saudaraku. Jadi orang tua saya, jika saya tidur, dia dibaringkan tempat tidur dan saya diselimuti dengan kain panjang Saudaraku. Begitulah saya dulu terus setahun Saudaraku. Bahkan juga saksi hidup saat ini masih ada Mama Salamon Baru Ginting di tempat sekarang ini Saudaraku, di di Glugur Rimbun, Pekan Bekeri. Dia sekarang ini tinggal di Pekan Bekeri. Dialah dulu sering mengurus saya Bapak Saudaraku, di mana saya itu sakit 1 tahun itu. Dia sering memandikan saya, dia mengurus melawat saya Saudaraku. Ini sih tidak bisa saya lupakan jasa-jasanya, di mana dia melawat saya. Jadi ini semua Saudaraku, itu semuanya adalah ingatan, kenangan masa lalu Saudaraku, di mana saya itu dulu begitu luar biasanya penderitaan yang saya alami Saudaraku. Bahkan saya dulu Bapak Saudaraku, kalau ada pisang saya mengatakan, masak pisang itu akan masak Saudaraku. Jadi ketika saya masak Saudaraku, masak sayur saya masak. Bagaimanalah Bapak Saudaraku, umur 10 tahun saya bisa masak banyak sayur. Masak sayur ini Saudaraku. Sayur ikan, masak ikan ini Saudaraku. Begitulah saya dulu Saudaraku. Saya ingat, saya sampai sekarang ini saya ingat Saudaraku, bagaimana saya itu diperlakukan dengan iblis Saudaraku. Saya itu bisa menunjukkan jadi Saudaraku. Masak Saudaraku. Saya datang dia Saudaraku. Begitulah saya dulu Saudaraku. Entah itu betul atau tidak, itu perasaan saya Saudaraku. Ternyata saya mengalaminya itu dulu yang umur 10 tahun. Jadi setan itu memakai saya mungkin karena ada talenta yang berikan Tuhan kepada saya, tapi karena saya belum mengenal Tuhan, sehingga saya dipakai oleh si iblis Saudaraku. Sehingga saya lumpuh. Saya akan seret kaki saya ini, saya akan jalan ngesot dulu selama setahun. Di situ pakaian celana saya semua bolong semua, bolong semua celana saya Saudaraku. Karena apa? Karena saya ngesot gini Saudaraku. Ngesot gini semua jalan. Sebenarnya tenaga ngesot lah jalan saya. Tapi jalan itu cepat Saudaraku, enggak ngesot pelan, tapi kayak lari begitu Saudaraku. Tapi tidak pakai kaki, tapi pakai dengkul. Jadi ini semua Saudara, saya rasakan bagaimana penderitaan saya dalam setahun dulu Saudaraku. Jadi tapi Tuhan sangat baik pada saya, karena saya tetap berserah pada Tuhan. Tuhan tuntun saya. Bahkan dulu saya mengatakan ke gereja. Nangis saya terus, saya ke gereja itu aja dulu ucapan saya Saudaraku. Saya nangis saban hari, tiap hari saya nangis Saudaraku. Sebanyakan saya nangis daripada tidak Saudaraku. Jadi sepanjang hari saya nangis terus Saudaraku. Begitulah penderitaan saya dulu Bapak Saudaraku dalam setahun. Jadi dari situlah Saudaraku, saya tidak bisa sekolah. Sehingga saya dulu Saudaraku, ketika saya sembuh Saudaraku dari penyakit saya, sehingga saya dulu menjaga anaknya, itulah mamanya Salmon. Saya dulu Salmon itu sama adiknya dulu masih kecil Saudaraku.
saya mengendong-endong dia suraku, mengendong dia, dia menjaga dia. Dan tinggal saya dulu sama itu kakak saya ini, bapak itu saya ini suraku, Mama Salmon ini tinggal dulu sama dia semenjak kecil saya. Dari itu suraku, sehingga datanglah bibi, sehingga dia panggil saya ke Medan. Sehingga umur 12 tahun saya dulu suraku, saya berangkat ke Medan suraku, berangkat Medan untuk membantu bibi saya di kota Medan, mamanya Saul. Disitulah dulu saya suraku ikut sama dia untuk melepaskan lapar suraku. Karena begitulah penderitaan saya alami suraku. Orang saya susah di kampung sana suraku, di kampung Seporok namanya. Saya menderita di Anyak Ladang, sehingga kami tidak bisa disekolahkan, sehingga saya merantau bersama adik mama saya suraku ke Medan ini. Disitulah saya ikut sama adik mama ini merantau untuk mendapatkan sesuap nasi suraku. Situlah saya sampai saya berumah tangga suraku. Jadi itulah penderitaan yang saya dapatkan suraku. Disitulah saya dilawat oleh bibi saya ini, sehingga karena saya sering membaca Alkitab di dilihatnya, sehingga ketika saya ngawan suraku, karena saya dulu GBKP suraku, saya dingawankan saya, makanya nama saya diubah. Dulunya nama saya suraku bukanlah Johannes, tapi nama saya dulu Danias. Panggilan saya adalah Nias, karena saya dulu di kampung suraku sama orang tua saya masih nama saya Danias. Sampai mati orang tua saya suraku masih nama saya Danias. Sampai sekarang ini juga bapak suraku, kalau di kampung kelahiran saya dipanggil Danias. Hanya di kota Medan ini saya dipanggil Johannes. Jadi keluarga saya semua suraku masih memanggil saya Danias. Tapi ketika bibi saya itu suraku, karena saya sering membaca Alkitab terus, pekerjaan saya hanya membaca Alkitab. Ketika tidak pada pekerjaan saya membaca Alkitab, sehingga dia dibuat nama saya Johannes. Sehingga saya buat, ketika saya dingawankan, saya dibikin nama saya Johannes. Dari itulah bapak suraku sampai saat ini nama saya Johannes. Jadi bapak suraku, memang dari awalnya saya juga sudah ada tanda-tanda saya itu dipakai dengan Tuhan. Jadi begitulah masa hidup saya tenggelam lagi. Ketika saya berumah tangga, saya tenggelam lagi, larut lagi dengan dunia suraku, larut dunia dengan penderitaan di mana saya itu suraku tarik becak dayung sampai 3 tahun suraku. 3 tahun dulu di sana Simpang Limun sana. Jadi itulah saya alami dulu suraku, penderitaan demi penderitaan. Disitulah saya dibentuk saya itu menjadi anak-anak Tuhan. Jadi bukannya gampang untuk memperjuangkan kebenaran ini suraku. Tidak gampang. Penderitaan demi penderitaan yang saya alami. Begitu saya menjalankan kebenaran firman Tuhan ini, mengikuti firman Tuhan ini, banyak godaan, banyak tantangan, sehingga saya jatuh lagi suraku. Saya jatuh lagi ketika anak saya yang paling besar cewek itu lahir. Situ saya juga jatuh, di mana dia juga bapak suraku, dia sakit setahun dia sakit suraku, nangis juga tiap hari suraku. Dia ejek tetangga saya suraku, karena makin kecil bukannya makin besar suraku. Setahun juga dia sakit suraku. Jadi itulah penderitaan yang saya alami. Bahkan saya juga pernah pergi ke dukun suraku untuk berdoa kepada membawa anak saya ini suraku, karena dia sakit terus tahun suraku. Karena apa suraku? Karena saya belum punya iman. Walaupun saya sudah membaca Alkitab, tapi saya belum punya iman yang teguh, belum punya iman dengan kokoh. Karena apa? Karena situasi dunia ini suraku, ombang-ambingkan dunia ini suraku, sehingga saya jatuh bangun, sehingga suraku itulah membuat saya makin dewasa, makin kuat, sehingga dari situ suraku bertambah. Tapi akhir saya suraku mendapatkan kuasa Tuhan itu adalah ketika saya melayani pekerjaan saya adalah menjahit sepatu suraku. Menjahit sepatu pekerjaan saya. Anak saya sudah mulai SMP. Udah masih SMP lah, situlah saya mulai agak terbangun ke ekonomi saya suraku. Dulunya susah sekali suraku,
beli beras pun yang sekilo satu hari saudaraku. Karena apa? Karena begitu susahnya penderitaan yang kami alami. Tapi ketika anak saya SMP situ, saya sudah mulai diangkat Tuhan. Bahkan saya sudah menjahit sepatu keliling-keliling, sepatu dan payung, dan saya juga berkata, Tuhan tolong saya Tuhan, jika saya untuk mencari nafkah, saya untuk mengkeliling, untuk menjahit sepatu, tuang payung saja capek saya keliling surat Bapak Tuhan, saya mengatakan seperti itu. Sehingga Tuhan itu tambahkan pengalaman bagi saya, tambahkan pengetahuan bagi saya, sehingga Bapak Saudaraku, tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Bagaimanalah bisa saya bisa membagusi semua yang rusak dalam rumah itu saudaraku? Itu tidak mungkin. Saya tidak sekolah sama sekali saudaraku, saya tidak mungkin bisa mengalami itu. Saya bisa memperbaiki semua yang ada rusak dalam rumah ini, baik juga magicom, baik juga blender, baik juga sokan, baik juga mesin jahit, baik juga komputer, baik juga TV, baik juga kipas angin, semuanya, listriknya, semuanya bisa saya bagusi ketika saya minta pada Tuhan. Itu tidak mungkin saudaraku. Kalau bisa saya membagusi, sudah dari dulu nggak mungkin saya narik becak sampai 3 tahun saudaraku, naik becak dayung. Tapi itu semuanya saudaraku, Tuhan itu baik. Karena Tuhan melihat bagaimana apa yang saya lakukan dalam kehidupan saya saudaraku, sehingga Tuhan memperlengkapi saya saudaraku. Tapi ketika saya memperbaiki saudaraku, saya takut sama Tuhan, sehingga saya mengatakan kepada apa yang saya bagusi itu saudaraku, ketika orang membagusi saya blender saudaraku, saya mengatakan udah seberapa saja, berapa kami ikhlas. Jadi begitulah saya memperbaiki saudaraku, sehingga tinggal pada saya capeknya saudaraku. Kenapa? Karena di hadapan saya itu adalah inang-inang mama yang hadapan saya saudaraku. Jika saya mengatakan seberapa saja jadi, tentu dia kasih goceknya yang paling kecil saudaraku. Jadi banyak pekerjaan saya itu begitu banyak. Begitu saya datang satu rumah saudaraku, pekerjaan saya sudah numpuk, harus saya bagusi saudaraku. Tapi uangnya tidak seberapa. Karena apa? Semuanya tergantung kepada yang mengasihi saudaraku. Sukarela saya saudaraku, itulah saya lakukan dulu saudaraku, keliling di melingkar Perumnas saudaraku. Bahkan saya sih semua sana saya dikenal orang itu saudaraku, karena saya itu mengasihi, mengoperasi barang-barangnya, semuanya itu tergantung kepada yang menyuruh saya saudaraku. Tidak pernah saya patokkan upah saya mengatakan tergantung Bapak, seberapapun Bapak kasih, itulah saya terima, mengatakan sedemikian saudaraku. Tapi saya melihat saudaraku, ada sana tempat pengobatan saudaraku, begitu banyak berduyun-duyun datang ke situ saudaraku, sehingga hati saya hibah. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Engkau melihat Bapa jiwa-jiwa datang mengantarkan nyawanya kepada iblis. Tuhan Yesus, Engkau lihat situ. Andaikan Engkau memberi saya talenta seperti dukun itu, pasti saya akan menuntun jiwa-jiwa ini kepada jalan kebenaran. Itu saya mengatakan pada Tuhan, sehingga saya jatuh sakit saudaraku. Situ saya juga setahun sakit saudaraku. Udah ponis dokter saya mati. Diponis dokter saya mati, tidak ada lagi harapan. Disitulah saudaraku, ketika saya itu mengharapkan bahwa saya itu mau membantu Tuhan Yesus, di mana manusia, jiwa-jiwa datang menyerahkan kepada iblis pengobatan saudaraku. Saya terharu. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Bagaimana semua jiwa-jiwa itu menyerahkan nyawanya kepada iblis, saya mengatakan saudaraku. Karena manusia berduyun-duyun datang ke situ saudaraku untuk berobat, menyerahkan dirinya kepada si iblis saudaraku. Jadi situlah saya terharu, disitulah saya berapa kemudian saya akan jatuh sakit. Situ saya sakit setahun saudaraku, sudah diponis dokter akan mati. Jadi kenapa Tuhan taruh saya sakit saudaraku? Itulah pencobaan tadi, itulah tantangan tadi, itulah pengujian tadi, sehingga saya diberi, supaya saya yakin, supaya saya sungguh-sungguh untuk menjalankan firman Tuhan, sehingga diberikan saya ujian. Saya sakit setahun, saya berobat kemana-mana, saya tidak membuahkan hasil baik. Dokter mana katanya bagus, saya pergi ke situ, tidak ada membuahkan hasil baik. Bahkan istri saya mengatakan semuanya pun habis, nggak masalah, yang penting Bapak sembuh. Itu dukungan istri saya. Tapi saya tidak mendapatkan kesembuhan. Bahkan saya
menurun tiap tambah hari, tambah bulan, tambah waktunya tubuh saya, kekuatan saya menurun, pekerjaan saya marah-marah terus, muka saya sudah hitam, tidak lagi ada jalan darah ke muka saya ini saudaraku. Saya sudah akan meninggalkan dunia ini. Begitulah jika berpikir secara manusia. Tapi Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan itu begitu sangat luar biasa. Ketika saya mendengar firman Tuhan, dia mengatakan, imanmu menyembuhkan engkau seperti perempuan pendarahan 12 tahun. Saya dengar di radio saudaraku, dari radio Nurastu itu hari saudaraku. Yang berkhotbah itu adalah Pak Johnson Selitonga. Itulah berkhotbah di suari di radio Nurastu, sehingga saya imani firman Tuhan itu. Dia mengatakan, imanmu menyembuhkan engkau seperti perempuan 12 tahun. Sehingga saya punya iman. Saya punya iman, dari situ saya bertekad, Tuhan, dia aja 12 tahun engkau sanggup menyembuhkannya. Dia penyakit pendarahan. Saya baru setahun Tuhan, berarti kecil lah bagi engkau. Saya yakin, saya percaya, saya akan sembuh. Dari situ saudaraku, mulai saya tidak berobat lagi, pasrah pada Tuhan. Saya punya iman, saya sembuh. Ternyata luar biasa Bapak saudaraku. Dari situlah saya mulai pulih, sehat, fit kembali. Kayaknya tidak saya yang sakit dulu saudaraku. Kayak saya yang seakan-akan saya ini mimpi saudaraku. Bagaimana penderitaan saya setahun dulu saudaraku, marah-marah kerjaan saya, bahkan istri saya hampir 3 kali bunuh diri saudaraku, karena kelakuan saya, karena penderitaan saya saudaraku. Tapi semuanya itu saudaraku, ada rencana Tuhan yang terbaik. Jika tidak saya alami seperti itu saudaraku, mungkin sampai sekarang saya juga tidak sungguh-sungguh untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan, melayani ke kampung-kampung, bahkan ke penjara-penjara, kemana saja saudaraku. Mungkin tidak saudaraku. Karena apa? Karena saya juga pasti terikutkan oleh situasi dunia ini saudaraku. Saya akan mengikuti teman-teman saya jadi pengusaha saudaraku. Tapi itulah cara Tuhan. Tuhan menangkap saya. Dan ketika saya melihat kawan saya pengusaha udah maju, saya berpikir bagaimana saya bikin usaha seperti kawan saya. Tapi Tuhan mengatakan kepada saya, engkau dihidupkan bukan untuk itu, tapi engkau dihidupkan untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Engkau sudah bernazar. Itulah tersentak dalam hati saya mengingat seperti itu, sehingga saya ampun Tuhan. Ampuni saya Tuhan Yesus. Saya sering dipengaruhi dunia ini. Saya sering diombang-ambing situasi dunia ini. Tapi saya percaya Bapa, Engkau tetap tuntun saya, berikan saya kekuatan saya mampu untuk menjalankan kebenaran firman-Mu. Tidak lagi terombang-ambing, tidak lagi terpengaruhi teman-teman saya. Saya mengatakan sedemikian rupa saudaraku. Banyak hamba-hamba Tuhan untuk mengajak saya supaya menjadi saya di sekolah. Supaya saya sekolah ini mengambil ijazah. Karena ijazah saya tidak ada, ijazah apa pun tidak ada sama saya saudaraku. Tapi dia katakan, kamu ujian sekian bulan, kamu akan mendapatkan ijazah SD. Kamu ujian sekian bulan, kamu akan mendapatkan ijazah SMP. Kamu ujian mengikuti ujian sebulan, kamu akan mendapatkan ijazah SMA. Kamu akan ujian, akan mendapatkan ijazah sarjana. Kamu akan bisa menjadi pendeta, dia mengatakan. Tapi saya mengatakan, saya dalam hati saya bekerja bukan untuk itu. Saya dipilih Tuhan itu untuk menjangkau jiwa-jiwa, tidak membawa gereja. Jika saya membawa gereja, tentu banyak orang alergi melihat saya. Karena banyak saat ini jika kita melayani orang-orang, kita membawa gereja kita, dia akan alergi. Dia pasti ini membawa aku, pasti dia ini akan melayani aku supaya dia bawanya ke gerejanya. Dia pasti berpikir demikian rupa. Makanya itu Bapak saudaraku, saya melayani tahun 2006 sampai saat ini saya tidak pernah melayani untuk membawa ke gereja. Kenapa? Karena saya memang dipilih bukan dari gereja. Saya dipilih karena Tuhan memberi saya talenta-talenta, karena saya diajari, dituntun oleh permasalahan pergumulan hidup. Itulah saya dapatkan, sehingga Tuhan memberi pada saya karunia kesembuhan, karunia pemulihan. Dan itulah saya pelihara sampai saat ini saudaraku. Dari tahun 2016, tahun 2006 sampai saat ini saya tidak bekerja untuk dunia, tapi saya bekerja untuk Tuhan. Walau namun begitu saudaraku, saya tidak pernah kekurangan. Semua dicukupkan Tuhan.
bahkan biaya-biaya anak saya kuliah dicukupkan, bahkan biaya kehidupan saya semua dicukupkan, semuanya dicukupkan Tuhan. Jadi itulah luar biasa Tuhan itu saudaraku. Ini semua saudaraku bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan. Tuhan punya cara. Bagaimana cara Tuhan untuk mendidik saya, bagaimana cara Tuhan untuk memakai saya, di mana cara Tuhan untuk saya bisa melakukan taat dan setia. Kenapa? Karena setiap saya ingin mengikuti arus dunia ini untuk menjalankan ekonomi, sehingga Tuhan mengatakan kamu hidup bukan untuk itu tetap berkata dalam hati saya saudaraku, sehingga saya minta ampun kepada Tuhan. Seringkali Bapak saudaraku saya jatuh, walaupun saya sudah melakukan firman kebenaran ini saudaraku, saya jatuh, tapi jatuh bangun lagi. Karena apa? Karena Tuhan tetap mengingatkan saya, kamu hidup bukan untuk itu, kamu hidup untuk jiwa-jiwa. Itu Tuhan mengatakan dalam hati saya saudaraku, ketika saya dipengaruhi oleh teman-teman saya, pengusaha-pengusaha di dunia ini begitu sukses, begitu hebat dia saudaraku, tapi saya melihat bagaimana diri saya saudaraku hidup hanya pas-pas saja saudaraku, sehingga sering saya dipengaruhi oleh lingkungan ini saudaraku. Bagaimana saya bisa seperti kawan saya punya mobil dan sebagainya saudaraku, itu sering saya terpikir saudaraku. Tapi Tuhan mengatakan kamu hidup bukan untuk itu. Jadi itulah membuat saya kuat, itulah saya tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saudaraku. Jadi semua ini saudaraku bukanlah karena usaha saya, tapi karena Tuhan memakai saya, karena Tuhan menuntun saya, karena Tuhan menyertai saya, sehingga sampai saat ini saudaraku, apapun tantangan, permasalahan, pergumulan yang saya dihadapi di pelayanan saya saudaraku, saya tetap bersandar pada Tuhan. Walaupun mungkin maut yang saya hadapi saudaraku, saya tetap mengandalkan Tuhan, sehingga itu semuanya Tuhan campur tangan. Tuhan itu begitu baik, pembelanya luar biasa, sehingga saya jumpa dengan preman-preman saudaraku, Tuhan campur tangan. Saya tidak pernah melawan, saya tidak pernah melawan preman-preman yang mengganggu saya. Saya tetap hanya berdoa, Tuhan berikan kekuatan, berikan Bapak tuntunanmu, sehingga orang ini tidak mengganggu saya. Ternyata Tuhan campur tangan, sehingga preman-preman itu mati sesuatu saudaraku. Bahkan juga dukun-dukun pun begitu saudaraku. Tuhan, kau lihat Bapak apa dibuat pada saya ini. Saya disantet, saya diguna-gunai, saya dicobai. Ini semua saudaraku. Bapak Tuhan, saya mengatakan, saya ini bekerja untukmu. Saya bekerja untuk diri saya sendiri, tapi engkau melihat tantangan saya hadapi. Ternyata Tuhan campur tangan, sehingga dukun-dukun itu tumbang satu-satu saudaraku. Semua dukun-dukun yang mengganggu saya tumbang semua saudaraku. Jadi ini semua saudaraku bukanlah karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, tapi karena Tuhan campur tangan. Jadi begitulah pembelaan-pembelaan sampai saat ini saudaraku. Sampai saat ini juga jika orang ada yang mengusik saya saudaraku, saya tidak pernah itu melawan saudaraku. Tidak pernah itu saya melawan sepatah kata pun kepada orang-orang yang mengusik saya saudaraku. Tapi Tuhan campur tangan, Tuhan membela saya. Jadi itu yang saya hadapi sampai saat ini saudaraku, sehingga sampai saat ini saya masih eksis untuk menjalankan kebenaran Tuhan. Maka saya bikin YouTube ini Tuhan Yesus, supaya kita saling mengingatkan satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain, saling merangkul satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain, supaya kita ini bersama-sama mengikut Tuhan Yesus menjalankan kebenaran firman Tuhan. Itulah tujuan saya Bapak saudaraku, sehingga saya bikin YouTube. Saya bagikan YouTube ini ke Facebook, ke WA yang ada nomor WA-nya pada saya. Ini semuanya bukan karena ada embel-embel lain, tapi saya ini merasakan bagaimana tuntunan Tuhan, bagaimana saya mengangkat Tuhan, bagaimana saya mempercayai Tuhan menjalankan kehidupan ini. Semuanya saya merasakan ini enjoy. Saya merasakan ini begitu senangnya mengikut Tuhan Yesus itu jika kita berjalan dengan Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun tantangan kita, apapun permasalahan kita, tetap kita pegang kepada Tuhan, pasti kita akan kuat, pasti kita akan bisa. Sehingga sampai saat ini saudaraku, sampai berapa kali saya mau mati untuk menghadapi liku-liku dalam dunia saudaraku, tapi saya tetap hidup sampai sekarang saudaraku. Jadi semua saudaraku bukanlah kekuatan saya, bukan karena usaha saya, bukan karena gigian saya, tidak. Saya merasakan itu saya ini tidak ada apa-apanya, harga debu pun tidak, sampah pun tidak saudaraku. Sehingga sampai saat ini saya juga melihat dan Bapak Ibu saudaraku lihat bagaimana saya ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Membaca saja saya tidak begitu sempurna, menyampaikan firman saja kalian melihat bagaimana saya menyampaikan firman Tuhan
sangatlah tidak sempurna, tidak ada titik komanya. Tapi saya ini bukannya karena sok-sokan, bukannya karena ini pintar-pintaran, tapi karena saya dipakai Tuhan, saya akan melakukan semampu saya. Bukan saya itu MC, bukan saya itu malu. Walaupun saya ini membaca tidak mengerti, walaupun saya berkata-kata tidak sempurna, saya tidak malu. Jadi tidak itu membuat saya itu menjadi tarik diri, tidak itu saya membuat saya menjadi mundur, tapi saya maju.